Salam dan bahagia, perkenalkan nama saya Sani Mufhimatun, KKN dari Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Padepokan 07, periode 1 tahun 2020. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan khususnya untuk masyarakat desa Ngentak Mejing dan masyarakat luas dalam menekan resiko COVID berupa edukasi mengatasi pembelajaran daring pada anak dan pembekalan pembelajaran daring dengan tema From Zero to Hero, di mana nanti kita akan membahas mengenai 4 bagian hal. Yang pertama yaitu pengertian anak secara umum, kemudian ada perkembangan anak itu seperti apa saja, lalu pembelajaran yang diberikan Ki Hajar Dewantara kepada anak itu seperti apa, dan mengenai teknologi pembelajaran yang diberikan di masa sekarang. Anak itu adalah selembar kertas putih yang bertinta pendidikan dari orang tuanya. Jadi anak lahir itu tidak akan mengetahui apa-apa. Yang kedua, itu anak adalah bagian kehidupan yang sangat menakjubkan, di mana anak itu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang sangat mengasihkan. Karena anak itu mengalami pembelajaran terus-menerus dari yang tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Erikson itu membahas mengenai perkembangan anak dalam dunia sosial. Pada umur anak 6-12 tahun itu anak akan memunculkan rasa ketekunan dan rasa perasaan tidak mampu. Di mana rasa ketekunan ini muncul ketika anak mampu menyelesaikan pekerjaannya atau pembelajaran yang dia alami, yang dia lakukan. Ketika dia mampu menyelesaikan pekerjaannya atau kegiatan yang dia lakukan, dia akan melulu melakukan pekerjaan itu. Jadi akan dilakukan secara terus-menerus. Semisal dia suka belajar dengan bermain, maka dia seterusnya esok harinya juga akan belajar sambil bermain. Dan ada perasaan tidak mampu. Anak ini akan muncul perasaan seperti ini ketika anak tidak mampu menyelesaikan permasalahan apa yang dia lakukan. Jadi ketika anak belajar tidak bisa masuk nih, tidak paham, terus salah terus. Kemudian teori dari tokoh biasa, di mana anak itu mengalami 4 tahap. Yang pertama itu adalah tahap sensori motorik pada umur 0-2 tahun, di mana anak mengenali lingkungannya melalui sentuhan-sentuhan di sekitarnya. Ketika dipeluk ibu, ketika dicubit ayah, ketika dimomong, katakanlah, itu akan membuat rasa nyaman, maka dia akan mengenali, oh ini ibuku, rasanya sangat nyaman. Oh ini ayahku, kalau ajak aku main kayak gini, kayak gitu. Kemudian tahap kedua itu adalah tahap praoperasional, di mana terjadi pada umur 2 tahun sampai umur 7 tahun. Anak ini akan mengembangkan pola pikirnya, tetapi lebih ke imajinasi khayalan-khayalan seperti bahwa benda itu hidup, bisa bernafas, bisa diajak ngobrol. Tetapi pemikiran ini tidak bisa tetap di situ, nanti akan cenderung berubah-ubah. Kemudian tahap ketiga yaitu tahap konkret operasional, di mana tahap ini anak akan bisa menyelesaikan permasalahan atau pembelajaran, tetapi melalui media alat dan bahan yang dia lihat di depannya. Jadi ketika dilihatkan warna biru dengan benda warna biru dan warna merah, dia akan tahu, oh ini benda warna biru dan warna merah. Tetapi ketika medianya hilang, maka anak tidak mampu untuk mengatakan itu gitu. Tahap berikutnya yaitu tahap keempat. Tahap keempat yaitu formal operasional, yaitu anak mampu berpikir katakanlah secara dewasa. Ketika dia diberi pertanyaan secara lisan saja, dia sudah mampu menyelesaikannya. Antri pusat pendidikan itu terbagi menjadi 3 hal, yaitu dorongan dari lingkungan keluarga, dorongan dari lingkungan sekolah, dan dorongan dari lingkungan masyarakat. Di mana fungsinya 3 lingkungan ini sangat mendukung karakter atau dari diri anak tersebut. Dari lingkungan keluarga sendiri itu akan membentuk karakter dari sisi religius atau keagamaan budi pekertinya. Kemudian ada lingkungan sekolah, itu akan mendorong dari sisi kognitifnya dalam pendidikan dan pembelajaran ilmu. Kemudian ada lingkungan masyarakat, ini akan mendukung mengenai keterampilan bakat yang akan dimiliki anak tersebut. Dia suka gambar karena lingkungannya ada seniman gambar tuh. Kemudian ada fatwa dari Ki Hajar Dewantara mengenai anak, yaitu dengan bebas dari ikatan dan suci hati berhambalah kita pada sang anak, dimana walaupun kita mengawasi anak, kita melakukan semua kegiatan untuk anak kita yang terbaik, tetapi kita tidak boleh melulu mengiyakan kemauan anak. Jadi kita harus bijak melakukan pengawasan dan pemberian keputusan kepada anak. Terus ada semboyan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu rawe-rawe tuntas malang-malang putung, yaitu ketika ada
permasalahan pada anak, kita harus, entah itu secara langsung atau tidak langsung, kita akan membantu anak, kita harus membantu anak dalam menyelesaikan pekerjaan itu. Dari stigma anak sendiri, ketika anak sudah menanamkan stigma ini sulit dan aku tidak bisa mengerjakan, maka anak itu selanjutnya tidak akan bisa mengerjakan tugas dalam pembelajaran daring itu. Yang kedua itu dia memang anak itu mengalami kesulitan. Jadi ketika anak mengalami kesulitan dan tidak ada yang membantu, maka dia akan mengerjakan tugas pembelajaran daring secara asal-asalan, yang penting selesai. Yang ketiga yaitu adanya dorongan dari guru dan dorongan dari orang tua. Ketika guru memberikan pelajaran tetapi tidak menggunakan bahasa yang dipahami anak, maka yang terjadi anak itu cuma mendengarkan kemudian ya udah kayak gitu. Selanjutnya dari orang tua. Ketika orang tua itu tidak peduli kepada anak, mengabaikan anak saat pembelajaran, anak merasa tidak memiliki teman untuk berinteraksi. Kemudian jika ada permasalahan, ya cuma dipendam sendiri, dia akan cenderung diam dan nggak punya semangat untuk belajar dalam melakukan pembelajaran daring. Kemudian kita akan membahas mengenai budaya pengawasan pembelajaran daring. Yang pertama, kita bisa berperan sebagai teman, sahabat, ataupun orang terdekat dari anak itu. Ketika anak merasa nyaman, anak itu akan secara alami melakukan pendekatan kepada kita, entah itu bercerita, entah itu bermain. Ketika anak mengeluh tentang permasalahannya, kita bisa membantu secara sedikit demi sedikit biar anak itu nggak mengalami kebosanan saat pembelajaran dan lebih punya ide untuk menyelesaikan permasalahan saat pembelajaran daring. Kemudian ada istilah dari natur ke kultur, di mana anak itu menerima teori atau pembelajaran tidak hanya didengar, tetapi kalau bisa anak itu bisa menciptakan pengetahuan dari apa yang dia terima, kemudian bisa direalisasikan secara nyata di lingkungannya. Tips and trick dalam pembekalan pembelajaran daring. Yang pertama, itu kita meningkatkan aktivitas belajar pada anak dalam hal metode atau lingkungannya. Metode di sini yang saya maksud adalah metode belajarnya. Walaupun dikreasikan, tetapi inti pembelajarannya harus sama. Semisal metodenya biasanya melulu cuma baca dan lihat gadget, kita bisa kreasikan dengan sambil bernyanyi atau sambil gambar atau sambil berkreasi lainnya. Kemudian dari segi lingkungan juga bisa. Yang biasanya anak belajar hanya di kamar mengerjakan pembelajaran daring, itu bisa kita pindah ke taman teras yang lebih tenang, yang sekiranya lingkungan itu membuat nyaman anak. Kemudian yang nomor 2 yaitu kita sebagai pengawas melakukan interaksi dan meluangkan waktu untuk anak dengan menemani anak, mengajak berbicara kepada anak saat anak sudah mulai bosan saat melakukan pembelajaran daring. Ketika anak sudah merasa nyaman, dia akan dengan sendirinya cerita tentang permasalahan pembelajaran daring dan meningkatkan semangat dia untuk menyelesaikan dan mengerjakan pembelajaran daring. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu manajemen waktu, dimana saat pembelajaran daring anak tidak harus melulu menggunakan handphone. Jadi ketika ada jeda, anak itu dibebaskan untuk berkreasi, meningkatkan keterampilannya atau bermain atau melakukan aktivitas lainnya. Tetapi ketika sudah waktunya melakukan pembelajaran daring, ya anak diberitahu bahwa sudah waktunya belajar daring, seperti itu. Yang nomor 4 yaitu melakukan pengawasan secara teknologi dan mandiri di pembelajaran lewat YouTube. Di situ ada pengawasan untuk bagian anak-anak. Nanti kita bisa melakukan pengawasan lewat situ. Kemudian kalau secara mandiri, kita bisa secara langsung nih ketika anak melakukan pembelajaran, kita lirik-lirik apakah dia benar-benar belajar apa enggak. Kalau misal belajar, kita kasih support. Kalau enggak, kita kasih kayak dorongan, adek yang belajar yang benar, belajar lagi, jangan main game aja, kayak gitu. Kemudian yang nomor 5 yaitu memberikan reward dan support, di mana kita memberikan hadiah kepada anak ketika bisa melakukan pembelajaran daring dengan sukses dan memuaskan. Ketika anak merasa jenuh, kita juga bisa memberikan support, jadi memberikan dukungan atau pujian kepada anak. Adek, kamu hebat bisa melakukan ini. Terus kita bisa memberikan reward yang kecil-kecil aja, kayak memberikan telur yang ada gambar senyumnya, itu juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan pembelajaran daring pada anak agar tidak bosan dan membantu orang tua dalam pengawasan pembelajaran daring di masa pandemi COVID-19. Jangan lupa 3M, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, salam dan bahagia.